Oke, materi untuk kelas Ghazali dan Maliki ya. Kita mulai dari bab zuhdi wal wara. Mungkin nggak terlalu banyak nanti karena kita hanya beberapa pertemuan saja menjelang ujian. Tapi nanti ujian itu diambil dari awal dari babul adab sampai nanti terakhir yang kita bahas. Ujiannya adalah pilihan ganda semua, soalnya ada 40. Kita mulai dari bab zuhdi wal wara. Zuhud, bab zuhdi wal wara. Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Zuhud itu meninggalkan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Wara itu artinya bukan wara itu belakang. Wara itu artinya hati-hati dalam segala urusan, hati-hati dalam segala urusan, baik halal haramnya ataupun sah atau tidaknya, sangat hati-hati. Itu namanya wara. Hadis yang pertama, wani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa huwa Nu'man bi isbahi ila udhunayhi. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa Nu'man mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa Nu'man bi isbahi ila udhunayhi, dan Nu'man itu dua jarinya kepada kedua telinganya. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Innal halala, sesungguhnya yang halal itu bayyin, jelas, wal harama bayyinun, dan haram juga jelas. Wa bainahuma mustabihatun, dan dari keduanya itu subhat, tidak jelas, dari keduanya tidak jelas. Maksudnya apa? Di antara kedua halal dan haram itu tidak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang tahu tentang hukum yang ini, yang tidak jelas ini, yang subhat ini. Wa man ittaqa subhat, barang siapa yang menjauhi yang perkara yang subhat, faqad istabra'a lidinihi, maka dia telah memerdekakan agamanya. Maksudnya barang siapa yang menjauhi urusan yang subhat, maka dia seakan-akan telah memerdekakan agamanya, karena dia sudah sangat hati-hati kepada urusan ini. Yang subhat aja hati-hati, apalagi yang haram, yang udah jelas hukumnya. Ini yang belum jelas hukumnya aja dia hati-hati, maka dia seakan-akan dia sudah menjaga agamanya. Wa irdihi, dan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, akan tetapi barang siapa yang waqa'a fi syubhat, terjerumus kepada kesubhatan, waqa'a fil haram, maka dia juga akan terjerumus kepada keharaman. Maka sebaik mungkin yang syubhat itu dihindari. Karra'i yar'a, seperti pengembala yang yar'a, mengembala haulal hima, di sekitar perbatasan lahan. Yusiku ayyaqa'a fihi, maka lama-kelamaan dia ayyaqa'a, akan masuk ke dalam perbatasan tadi. Ala wa inna likulli malikin, ketahuilah bahwa pada setiap malik, kepemilikan, hima, ada batasan. Segala sesuatu, orang punya apapun ada batasannya. Kita punya tanah ada batasannya. Kita punya harta juga ada batasannya. Maka segala sesuatu ada batasannya. Ala wa inna, ketahuilah bahwa setiap likulli malikin, setiap sesuatu yang kita miliki, hima, ada batasan. Ala wa inna himallah maharimhu, ketahuilah bahwa batasan-batasan Allah, maharimhu, adalah keharamannya. Jadi keharaman itulah adalah batasan-batasan Allah. Ala wa inna fil jasadi, ketahuilah bahwa dalam setiap jasad tubuh kita, mudghah, ada segumpal daging. Idza salahat, jika daging itu baik, salahal jasadu kulluhu, maka seluruh dagingnya akan baik. Idza fasadat, fasadal jasadu kulluhu, dan jika rusak, maka akan rusak segala amal perbuatannya atau seluruh anggota tubuhnya. Idza fasadal jasadu kulluhu wa idza fasad jika bersih hatinya, maka seluruh amal ibadahnya akan bersih, akan baik. Dan jika kotor, kebalikannya, jika rusak, maka rusak juga amal ibadahnya.
Ya. Idza salaha salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalbu, yang dimaksud dengan hati tadi itu adalah qalbu. Yang dimaksud dengan segumpal daging tadi adalah qalbu, hati. Maka jagalah hati, maka jauhilah perkara yang subhat, bersifat waraklah kita semua, hati-hati kepada hal-hal yang belum jelas hukumnya. Maka ketika kita hati-hati kepada yang belum jelas, insya Allah yang sudah jelas pun kita akan lebih berhati-hati. Maksudnya apa? Yang subhat aja kita hati-hati, apalagi yang urusan yang haram yang sudah jelas. Wa Nabi Hurairah, hadis kedua, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatifah. Ta'isa, celakalah abdud dinar, yang menghambakan dirinya kepada dinar, mata uang Arab Saudi pada waktu itu, wa dirham, dan juga dirham, wal qatifah. Qatifah itu kain yang terbuat dari kain dudu yang waktu pada zamannya ini sangat mahal, menjadi perhiasan. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda, jika diberi dia ridho, maka jika tidak diberi maka dia tidak ridho. Maksudnya apa? Orang yang tergila-gila kepada harta, senangnya pengennya dikasih mulu. Ini orang-orang seperti ini nanti ta'isa, celaka, abdud dinar, orang yang menghambakan kepada harta. Maka janganlah kita tergila-gila dengan dunia, tergila-gila dengan harta. Memang harta itu wajib kita cari. Urusan dunia kita nggak boleh lupakan. Walatan sanasibaka minad dunya, dalam ayatnya kan begitu. Jangan sekali-kali kita melupakan urusan dunia. Karena apa? Karena dunia tempat kita hidup, jangan kita lupakan. Yang kalau dalam ayatnya wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah walatan sanasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi jangan melupakan dunia, tetapi jangan juga tergila-gila dengan dunia. Maka orang-orang yang seperti itu, yang tergila-gila dengan dunia, celakalah nanti dirinya. Hadis ketiga, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Lalu faqala, kemudian Rasulullah bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hiduplah di dunia ka'annaka gharibun, seakan-akan kamu itu orang asing, au 'abirus sabil, atau orang dalam perjalanan. Kata Rasul, hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang dalam perjalanan. Orang asing hidup di negeri orang lain nggak bakal neko-neko, dan dia nggak mungkin berleha-leha karena di negeri orang. Apalagi yang dia terbatas dengan waktu segala macam, dia pasti menggunakan waktu sebaik mungkin. Au 'abirus sabil, orang dalam perjalanan pun demikian. Dia nggak mungkin membuang waktunya dengan sia-sia. Maka kata Rasulullah, ini diumpamakan seperti itu. Hidup kita juga jangan asal-asalan, jangan leha-leha, membuang-buang waktu yang nggak perlu, yang nggak penting dan lain sebagainya. Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa kana Ibnu Umar yaqulu, Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantadhirus subah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kamu ada di sore hari, jangan nunggu pagi, jangan nunggu pekerjaan, atau jangan nunda-nunda pekerjaan. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika kamu ada di pagi hari, jangan nunggu sore. Wa khudh min sihatika li saqamika, gunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa min hayatika li mautika, dan dari hidupmu sebelum matimu. Akhrajahu Bukhari. Ini kaitannya dengan kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan terlena dengan dunia, jangan terlalu sering-sering meninggalkan urusan akhirat, dunia yang sering diutamakan. Jangan seperti itu. Lalu juga kerjaan yang sebaiknya kita kerjakan hari ini, maka lakukan hari ini, jangan sampai ditunda. Baidatul yauma khairu min dajajatil ghad. Telur hari ini lebih baik daripada
ayam esok hari. Yang jelas kita lakukan hari ini. Jangan nunggu yang belum jelas. Hadis keempat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang ikuti suatu kaum maka dia termasuk daripada golongan kaum tersebut. Kalau kita ikut-ikutan kaum Yahudi maka kita akan tergolong sebagai kaum Yahudi. Baik dalam segi perilaku, tingkah, apalagi dalam hal urusan ibadah. Nah, itu sudah jelas. Ya maka jangan sampai kita ikut-ikutan yang yang gak jelas. Termasuk ikut-ikutan dalam ibadah pun bisa dianggap dolal sebenarnya. Kalau kita nggak tahu dalilnya, kita nggak tahu dari mananya dan lain sebagainya. Maka jangan sampai kita menjadikan Islam taklid, ikut-ikutan doang, tapi kita nggak tahu dasarnya. Ada berapa? Yang pertama ijtihad yang paling tinggi. Kedua ittiba, ketiga taklid. Ijtihad itu yang kita melakukan sesuatu yang memang kita tahu dalilnya, kita mencari dalilnya, memang ada dalilnya, kita memahami dalilnya. Nah, itu dengan ijtihadiyah. Jadi kita melaksanakan sesuatu itu memang kita tahu dalilnya. Kedua, ittiba. Kita ngikutin orang tapi kita tahu dasarnya. Apa yang kita ikuti tahu dasar. Nah, yang lebih parah lagi yang ketiga, taklid. Kita ikut-ikutan tapi nggak tahu dasarnya, cuman ikut-ikutan doang. Maka jangan sampai ikut-ikutan doang. Sama kayak misalkan mengirim atau memberikan informasi kepada orang lain tentang satu Muharram misalkan, maka akan mendapatkan pahala begini-begini. Maka sebarkanlah bahwa besok tanggal sekian adalah bertepatan dengan satu Muharram. Tahu-tahu kita udah tanggal 10 Muharram. Itu orang yang taklid, ikut-ikutan dong, main share-share aja, tapi nggak tahu padahal sekarang udah 10 Muharram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. 4 hadis saya pikir cukup. Nanti selanjutnya dihafalkan. Hafalnya seperti apa? Dibuat videonya tanpa melihat buku, juga menghadapnya ke tembok. Dihafalkan 4 hadis ini, minimalnya 2 hadis, syukur-syukur bisa langsung 4 hadis dihafalkan. Setelah itu nanti upload ke nanti kita akan kasih ke melalui wali kelas linknya. Kamu upload di situ, tulis nama di situ, kamu upload videonya ya. Nanti di sana ngiriminnya. Jadi tidak melalui WhatsApp, tidak melalui yang lain, tapi di sana nanti upload videonya. Oke. Terima kasih untuk kelas Ghazali dan kelas Maliki.